Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi bahagian kelima seri yang kelima. Kitab Kidung Agung pasal 5, kerinduan mempelai perempuan, dan mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki di hadapan putri-putri Yerusalem. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang, Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Aku datang ke kebunku, Dinda pengantinku. Kukumpulkan mur dan rempah-rempahku. Ku makan sambangku dan maduku. Ku minum anggurku dan susuku. Makanlah, teman-teman. Minumlah. Minumlah sampai mabuk cinta. Aku tidur, tetapi hatiku bangun. Dengarlah, kekasihku mengetuk. Bukalah pintu, Dinda, manisku, merpatiku, idam-idamanku. Karena kepalaku penuh embun, dan rambutku penuh tetesan embun malam. Bajuku telah kutanggalkan. Apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh. Apakah aku akan mengotorkannya pula? Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan mur. Bertetesan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Kekasihku, kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi, lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia, tetapi tak kutemui. Ku panggil, tetapi tak disahutnya. Aku ditemui peronda-peronda kota. Dipukulinya aku, dilukainya. Selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain?
Hai jelita di antara wanita, apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, sehingga kau sumpahi kami begini? Putih, bersih, dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Bagaikan emas, emas murni, kepalanya, rambutnya mengombak, hitam seperti gagak. Matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh. Pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah akar. Bunga-bunga bakung bibirnya, bertetesan cairan mur. Tangannya bundaran emas, berhiaskan permata Tarsis. Tubuhnya ukiran dari gading, bertabur batu nilam. Kakinya adalah tiang-tiang marmer putih, bertumpu pada alas emas murni. Perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon aras. Kata-katanya manis semata-mata. Segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Kidung Agung Fasal yang kelima. Sedikit perenungan melalui fasal ini tentang agung dan indahnya mempelaiku dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Kidung Agung 5 ayat 10 dengan bunyi nas. Putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Mimpi perempuan sulam dalam kitab Kidung Agung 3 ayat 1-6, pada awalnya tiada kehadiran kekasihnya. Namun tak lama kemudian, kekasihnya pun datang. Namun berbeda dengan mimpi di pasal yang kelima, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8 adalah, sang kekasih pada awalnya ada di sisinya, namun kemudian menghilang. Mimpi ini mungkin menunjukkan masalah yang timbul di awal pernikahan mereka. Pendekatan yang mungkin sudah terlampau larut malam, sehingga Salomo menjadi kurang berminat. Namun mulai ayat yang ke-9 kitab Kidung Agung pasal yang kelima, sampai pasal yang ke-6 ayat yang ke-13, dapat menyajikan penyelesaian masalah rumah tangga melalui perubahan sikap dan tindakan. Begitu juga dalam pernikahan kita masing-masing. Pasti kita tidak pernah mengharapkan tantangan yang dapat merusak hubungan, tetapi oleh kasih karunia Tuhan, meskipun tantangan itu ada, tetapi kita dapat menemukan solusi yang akan menghasilkan pernikahan yang lebih kuat dan lebih bahagia. Sahabat-sahabat firman, perempuan sulam itu pun bangun dan bergegas mencari suaminya. Di tengah kota, ia bertemu dengan peronda-peronda kota. Dan sempat terjadi tindakan kekerasan di ayat yang ke-7. Kemudian perempuan sulam itu menyumpahi dan mengecam mereka dengan kalimat permulaan. Bila kamu menemukan kekasihku, apa yang akan kamu katakan kepadanya?
Peronda-peronda kota itu sontak terkejut dan balik bertanya, "Emangnya apa kelebihan kekasihmu itu, sehingga engkau menyumpahi kami sedemikian?" Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Dan di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16, perempuan sulam dengan begitu lancar menceritakan akan kekasihnya yang sangat istimewa baginya itu. Ia mulai menggambarkan Salomo putra Daud sebagai orang yang ciri-cirinya putih, merah, cerah menyolok mata di antara selaksa atau 10.000 orang. Segala sesuatu yang ada padanya indah atau menarik. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-16. Dan kata-kata ini juga digunakan khusus untuk Yesus, Sang Mesias, anak Daud. Dan sebagai pesan rohani untuk kita semua, sebagaimana perempuan sulam, pena ilham ilahi roh nubuat membina kehidupan abadi, halaman 259 alinea keempat mengatakan bahwa demikianlah seharusnya dengan kita, dimanapun kita berada, kita harus memperhatikan kesempatan untuk berbicara kepada orang lain, membicarakan tentang juru selamat. Kalau kita mengikuti teladan Kristus dalam hal berbuat baik, maka hati mereka akan terbuka kepada kita sebagaimana kita kepada Kristus. Ini tidak terjadi dengan tiba-tiba, tetapi melalui akal budi yang lahir dari kasih ilahi, kita dapat menceritakan kepada mereka tentang Dia yang menjadi pemimpin di antara 10.000 atau selaksa dan yang sangat elok. Inilah pekerjaan yang tertinggi di mana kita dapat menggunakan talenta bersaksi yang diberikan kepada kita agar kita dapat memberitakan Kristus sebagai juru selamat yang mengampuni dosa kepada semua orang yang kita jumpai. Dan sahabat-sahabat firman, untuk membangun hubungan pasangan suami istri yang lebih baik, mari kita memohon pertolongan Bapa Surgawi kita di dalam doa. Bagi para istri dapat berkata, "Bapa Surgawi, terima kasih untuk suamiku tercinta." Dan untuk para suami dapat berkata, "Bapa, terima kasih untuk istriku tersayang." Dan kami sangat berterima kasih untuk Yesus yang paling utama di antara selaksa, bahkan lebih dari segala yang ada. Tolonglah, semoga kami berdua dapat terus memandang kepadanya yang tak tertandingi itu. Dan oleh melihat pada pesonanya, kami berdua dapat berbuat lebih banyak dan kami dapat menyaksikan di sekitar kami, bahkan kepada dunia, tentang mempelai surgawi kami, dan kami dapat diubah menjadi serupa dengan Dia. Amin. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.